that if there was some kind of worldwide pyramid power. Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan mencoba untuk membahas misteri benua Antartika. Yang mana benua Antartika ini banyak misteri-misteri yang bisa kita bahas dan juga sangat-sangat amat menarik untuk dibahas guys. So guys, kemarin gue juga sempat ngebahas Atlantis, kota Atlantis, yang mana kota Atlantis ini adalah sebuah kehidupan yang ada di bawah laut dan adanya teknologi modern di bawah laut dan seperti apa, tetapi itu hanya mitos belaka. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa klik tombol di sini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, let's talk about it. Benua Antartika berada di belahan bumi selatan, dan benua Antartika dikelilingi 3 samudra, yaitu Atlantik, Pasifik, dan juga Samudra Hindia. Antartika memiliki suhu yang sangat bervariasi dan tergantung pada musimnya. Pada saat musim panas bulan Desember hingga Februari, suhu di pesisir mungkin mencapai sekitar -2 hingga 8 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin pada bulan Juni hingga Agustus, suhu bisa turun hingga -40 dan juga -60 derajat Celcius di beberapa wilayah saja. Oke, dari fakta menariknya dari Antartika adalah satu-satunya benua yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Alih-alih banyak negara yang mengeklaim wilayahnya ada di sana. Dan tidak hanya itu, Antartika memiliki lapisan es yang sangat tebal dan mencapai rata-rata 2100 meter dan mencapai hingga 4776 meter di titik tertinggi Puncak Vinson, dan lapisan es ini berisi sekitar 70% dari air tawar dunia. Antartika memiliki air terjun yang unik, mengalirkan air berwarna kemerahan layaknya darah. Setelah beberapa dekade menjadi misteri, akhirnya rahasia di balik warna merah darah itu terungkap. Yang mana pertama kali ditemukan oleh ahli geografis asal Inggris Thomas Greenfield Taylor pada 1911. Pada saat itu dia sedang melakukan ekspedisi melalui Antartika Timur. Dan misteri di balik Blood Falls telah dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Warna merahnya disebabkan oleh adanya besi dalam bentuk oksida besi dalam air. Nah, airnya itu berasal dari danau yang bawahnya gletser yang mengandung tingkat oksigen yang sangat rendah. Proses reaksi antara besi dan oksigen di udara menyebabkan air tersebut berubah menjadi warna merah dan membentuk tampilan menarik seperti darah. Exactly Blood Falls is and why she's so fascinated by it. It's well below freezing. So I'm surprised to see running water on a day like today. To figure out what's going on, we measure the temperature of the water. Let's see. Look at that, it's -5.2. Wow. I need to put my glove back on my hand. Celsius is how much Fahrenheit? Probably. You could do that in your voiceover. -5.2 degrees Celsius is about 23 degrees Fahrenheit. Why is this water flowing almost 10 degrees below the freezing point of water? Right now, the salinity is reading, I don't know if you can see that, 75 parts per thousand. Oh, 80, there he is, 83 parts per thousand. What's like ocean water? 35. The fact that it's so salty tells you it's not glacier melt, right? It has to be coming from somewhere else. Glacier ice is made of hundreds to thousands of years worth of snowfall. And snow is made of fresh, not salty water.
Dan inilah banyak orang yang menganggap salah satunya adanya kehidupan atau bisa dikatakan penduduk asli Antartika. Tetapi itu masih menjadi misteri atau belum adanya bukti yang diungkapkan secara jelas mengenai hal itu. Pegunungan Ellsworth adalah pegunungan tertinggi di Antartika. Pegunungan ini membentuk rantai pegunungan sepanjang 350 km dan lebar 48 km di sisi barat Rak Esrona di Mary Bard Line. Pegunungan ini ditemukan pada November 1935 oleh penerbang Amerika Serikat Lincoln Ellsworth. Benua Antartika tidak hanya lautan dan daratan yang datar dengan es, melainkan terdapat lanskap berupa pegunungan. Salah satu pegunungan di Antartika adalah pegunungan Ellsworth yang memiliki suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Terkait teori yang beredar, pakar geologi yang dipimpin oleh Profesor Eric Ricknett membantah spekulasi yang mengatakan adanya piramida peninggalan peradaban kuno atau alien di wilayah pegunungan Ellsworth. Bentuk piramida yang menjadi perbincangan merupakan konvergensi glacier, yakni kejadian alami yang bisa terjadi di berbagai lokasi di seluruh dunia. There has been extensive research done on pyramids throughout the world in terms of their structure and what it is that they really are. And one of the theories is that pyramids are power generators. And so if you have these pyramids strategically placed around the world generating this charge, it's possible to create a general standing wave around the world that is basically a wireless transmission of energy. It's been theorized that ancient ships, extraterrestrials, and those with high technology could use this interconnected wireless energy system to navigate around the planet. And it makes sense that if there was some kind of worldwide pyramid power grid like this, that Antarctica would have pyramids as well. Eric Ricknett adalah profesor geologi di University of California. Ia menjelaskan bentuk mirip piramida bisa terbentuk karena erosi yang melingkar tajam dari beberapa glacier yang menyimpang dengan titik pusat yang sama. It's just a matter of time. We'll also see some big calving events coming up. We might get in that situation similar to Larsen B, where the calving front starts shaping up more like a concave form and reach a part of the ice shelf where the compressive stresses are not acting anymore, and the ice shelf could disintegrate very quickly. How long it's going to take to get there, I truly don't know. But we seem to have an evolution in that direction right now of the Larsen C ice shelf. So, misteri piramida yang dikaitkan dengan alien atau peradaban kuno di masa lalu, menurut peneliti yang sebenarnya adalah fenomena alam akibat erosi beku cair yang membentuk puncak pegunungan hingga mirip piramida. Dari misteri yang ada sebuah teori yang menyatakan Antartika adalah tempat landasan bagi para alien yang mempunyai hubungan khusus dengan piramida tersebut, dan beberapa teori juga menyatakan piramida tersebut adalah tempat di mana para alien mendarat dan tinggal layaknya ada kehidupan. Dengan teori yang ada, belum ada sama sekali penjelasan dan bukti khusus bahwasannya adanya landasan alien dan bahkan kehidupan selain manusia. So guys, gimana pendapat kalian tentang teori dan misteri Antartika ini? So guys, memang gua jujur ya, tentang benua Antartika tidak semenarik mungkin, dan beberapa misteri dan teori-teori konspirasi yang ada itu sudah terkuak semuanya dan ada penjelasan-penjelasannya. Jadi secara teori konspirasi yang ada itu tidak kental guys. Jadi gua tuh kayak gimana ya, tidak seperti teori-teori konspirasi yang ada. Gue pernah ngebahas tentang teori konspirasi kadal, manusia kadal, yang mana itu menurut gue sangat amat menarik, dan itu sangat amat ada teori-teorinya yang sangat amat masuk gitu dengan
dengan keadaan yang ada gitu. So guys, gimana menurut kalian dan pendapat kalian tentang teori benua Antartika, bukan benua Antarktika? Okay, I'm not funny guys. Alright, so guys, mungkin ini saja yang bisa gue sampaikan dan bisa cukup menghibur kalian semua. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto. Bye bye.